Baik Bapak Ibu, ujian promosi doktor akan kita mulai. Ujian promosi doktor kependidikan pada Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Pendidikan Indonesia bagi Saudara Muhammad Reja Septian MPD dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua, Bapak-bapak, Ibu-ibu yang kami hormati. Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Malam hari ini, Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Pendidikan Indonesia akan menyelenggarakan ujian promosi doktor bagi Promopendus Muhammad Reza Septian MPD. Panitia dan tim penguji ujian promosi doktor memasuki ruangan sidang. Prosesi ujian sidang promosi doktor Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Pendidikan Indonesia akan memasuki ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri. Menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mas Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Pendidikan Indonesia. Langkah, gempitakan jiwa, pacu laju semangat untuk meraih cita. Cerdas karya, ide terlayani, daya fikir yang mumpuni. Sebar luas ilmu penuh kedamaian, profesional berkualitas pembelajaran. Budi pekerti tinggi, penuh bakti, Tukfik UPI yang ku cintai. Perangi dengan ilmu pengetahuan, terhiasilah jiwa dermawan. Terwujud sinergi masa depan cemerlang di Fakultas Ilmu Pendidikan.
dan jiwa, pacu laju semangat untuk meraih cita, cerdas karya, ide terlayani, daya pikir yang mumpuni, sebar luas ilmu penuh kedamaian, profesional berkualitas pembelajaran, budi pekerti tinggi, penuh bakti, untuk FIP UPI yang ku cintai, terangi dengan ilmu pengetahuan, terhiasilah jiwa dermawan, hijau elok bersih aman dan takwa, fakultas hebat FIP kita. Hijau elok bersih aman dan takwa, fakultas hebat FIP kita. Hadirin dipersilahkan duduk kembali. Ketua sidang dipersilahkan membuka ujian sidang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak-Bapak tim promotor dan penguji yang telah berkenan hadir pada ujian promosi doktor hari ini, yaitu yang saya hormati Bapak Dr. Muhammad Subrat MPD sebagai promotor, Bapak Profesor Dr. Juntika Nur Isa MPD sebagai co-promotor, Bapak Dr. Nandang Budiman MS sebagai anggota promotor, Bapak Dr. Awaludin Tola MPD sebagai penguji eksternal dari Universitas Negeri Jakarta, Bapak Profesor Dr. Samsul Yusuf LN MPD sebagai penguji internal. Hadirin yang berbahagia, ujian promosi doktor bagi Saudara Muhammad Reza Septian pada Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Indonesia dengan ini dibuka. Pedal dimohon untuk menjemput promovenus ke dalam ruang ujian promosi doktor. Saudara Muhammad Reza Septian, setelah kami menerima surat permohonan saudara dan meneliti persyaratan promosi doktor, kami menyatakan bahwa saudara telah memenuhinya. Oleh karena itu, ujian promosi doktor pada hari ini, Kamis 23 Januari 2025, akan mengajukan berbagai pertanyaan atau bantahan terhadap disertasi saudara yang berjudul Model Bimbingan Psikologis untuk Mengembangkan Toleransi Mahasiswa. Apakah saudara sudah siap untuk menjalani ujian sidang ini? Alhamdulillah, terima kasih. Sebelum saudara melakukan ekspos, kami persilakan promotor untuk menyiapkan pertanggungjawaban akademik terhadap disertasi dan daftar riwayat hidup promovenus. Disilahkan. Terima kasih pimpinan sidang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Puji dan syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan segala nikmat iman dan Islam yang dianugerahkan kepada kita semua, sehingga pada malam hari ini kita bisa menghadiri ujian promosi doktor dengan berbahagia. Salawat dan salam semoga dilimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW atas limpahan cinta dan kasih yang menjadi kompas penerang arah kehidupan kita. Hadirin yang terhormat, dan yang saya hormati, Wakil Dekan Bidang Keuangan, Sumber Daya, dan Umum Fakultas Ilmu Pendidikan selaku pimpinan sidang, para penguji dan hadirin yang kami muliakan. Perkenankanlah saya atas nama tim promotor menyampaikan pertanggungjawaban akademik bagi disertasi Promopendus Muhammad Reza Septian yang berjudul Model Bimbingan Psikologis untuk Mengembangkan Toleransi Mahasiswa. Sesuai dengan persyaratan yang telah dipenuhinya, maka tim promotor memutuskan untuk mengajukan Promopendus ke hadapan sidang promosi doktor
yang terhormat ini. Namun, sebelumnya perkenankan kami memaparkan beberapa hal mengenai latar belakang Promopendus, urgensi penulisan disertasi, dan mutu disertasi. Pertama, latar belakang Promopendus. Promopendus lahir pada tanggal 25 September 1992 di Bandung, Provinsi Jawa Barat. Promopendus merupakan anak pertama dari 3 bersaudara dari pasangan almarhum Dadang Sofyan dan almarhumah Halimah. Pendidikan formal mulai dijalani di SD Negeri Sirna Galih tahun 1997 sampai 2003, kemudian melanjutkan ke SMPN 1 Cicalengka tahun 2003 sampai 2006, dan Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Cicalengka 2006 sampai 2009. Promopendus menyelesaikan S1 pada jurusan Tasawuf Psikoterapi Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati Bandung tahun 2009 sampai 2014. Kemudian S2 pada program studi bimbingan dan konseling Universitas Pendidikan Indonesia 2015 sampai 2018, dan saat ini sedang menyelesaikan jenjang pendidikan doktoral S3 pada program studi bimbingan dan konseling Universitas Pendidikan Indonesia dari tahun 2020 hingga 2024 dengan beasiswa unggulan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Promopendus memiliki pengalaman karir dalam bidang pendidikan sebagai dosen pada Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan Siliwangi di Cimahi mulai tahun 2019 sampai sekarang. Selama menempuh pendidikan doktoral pada program studi bimbingan dan konseling, Promopendus telah melakukan publikasi ilmiah berupa 5 buah artikel pada beberapa jurnal terindeks Sinta dan 1 artikel pada Proceeding Internasional, serta mendaftarkan 2 luaran penelitian pada hak kekayaan intelektual dengan nomor SC 002024227065 dan EC 002024243061. Hadirin yang berbahagia, sekarang urgensi penulisan disertasi. Selama mengikuti pendidikan S3 pada program studi bimbingan dan konseling Universitas Pendidikan Indonesia, Promopendus memiliki ketertarikan untuk mendalami ilmu bimbingan dan konseling. Promopendus juga berkeyakinan dapat berkontribusi pada pendidikan Indonesia, khususnya dalam pengembangan toleransi mahasiswa, yang sejalan dengan Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2017 tentang penguatan pendidikan karakter yang bertujuan menjadikan pendidikan karakter sebagai platform pendidikan nasional. Alasan ini yang menjadi salah satu motivasi Promopendus untuk memutuskan topik dan masalah penelitian disertasi dengan judul Model Bimbingan Psikologis untuk Mengembangkan Toleransi Mahasiswa. Kepedulian Promopendus terhadap topik dan masalah disertasi tersebut relevan dengan kondisi pendidikan abad ke-21 yang ditandai oleh keragaman yang mengharuskan individu memahami pentingnya pengalaman pendidikan yang inklusif. Setiap individu akan dapat bersentuhan dengan nilai-nilai yang berbeda dengan nilai-nilai yang dimilikinya, belajar hidup dan bekerja sama, serta saling menghargai di tengah perbedaan. Khususnya di perguruan tinggi, toleransi jarang menjadi fokus penelitian, meskipun nilai-nilai ini penting dalam konteks akademis yang seharusnya menjadi bagian integral dari pengembangan karakter mahasiswa. Dengan kata lain, kurangnya strategi bimbingan yang terintegrasi di perguruan tinggi menjadi hambatan untuk menciptakan lingkungan belajar yang inklusif. Oleh karena itu, model bimbingan psikologis yang terencana dan sistematis dapat membantu pengembangan toleransi melalui karakter empati dan keterampilan sosial mahasiswa. Dalam konteks inilah, Promopendus memposisikan diri dengan penuh kesadaran untuk mendharma baktikan keilmuannya dalam melakukan penelitian disertasi. Ide yang dimaksud dirumuskan dalam sebuah tema riset yang berkaitan dengan isu mutakhir untuk menghasilkan model bimbingan psikologis yang teruji secara empiris
dalam upaya pengembangan toleransi mahasiswa. Hadirin yang berbahagia, mutu disertasi. Disertasi yang disusun Promopentus ini, menurut penilaian panitia disertasi, menunjukkan originalitas, kekritisan, dan kesinambungan pemikiran yang tercermin dalam rentang kendali penulisan, mulai rumusan masalah sampai kesimpulan dan rekomendasi. Disertasi yang dihasilkan relevan bagi perkembangan keilmuan bimbingan dan konseling, juga sangat bermanfaat bagi pemecahan masalah aktual terkait toleransi mahasiswa. Dengan demikian, model yang dihasilkan dalam penelitian ini memberikan alternatif solusi untuk mengatasi permasalahan tersebut melalui perspektif bimbingan psikologis. Terakhir, Bapak Wakil Dekan Bidang Keuangan, Sumber Daya dan Umum Fakultas Ilmu Pendidikan selaku pimpinan sidang, anggota sidang ujian akhir disertasi, dan hadirin yang saya hormati, berdasarkan hal-hal penting yang telah kami kemukakan, tim promotor berpendapat bahwa disertasi ini layak diajukan pada sidang ujian promosi doktor ini sebagai pemenuhan dan penyempurnaan tahap-tahap sebelumnya yang telah diselesaikan oleh Promopendus dengan sangat baik. Tim promotor menyerahkan Promopendus sepenuhnya kepada sidang yang mulia ini untuk diuji dan dinilai. Apapun keputusan sidang ini, tim promotor akan menerimanya sebagai hasil pertimbangan yang bijaksana berdasarkan etika dan norma akademik sesuai peraturan yang berlaku. Akhirnya kami tim promotor menyampaikan ucapan terima kasih atas kehormatan dan kepercayaan yang diberikan kepada kami untuk membimbing saudara Promopendus. Semoga ini menjadi kebaikan bagi kami dan universitas. Amin ya robbal alamin. Bandung 23 Januari 2025, tim promotor Muhammad Supriyatna, Profesor Dr. Juntika Nur Ihsan, Dr. Nandang Budiman, MSI. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada promotor yang telah menyampaikan pertanggungjawaban akademik dan pandangan mengenai disertasi Promovenus. Selanjutnya kami persilahkan Promovenus untuk menyampaikan ekspos disertasi kepada para hadirin selama 15 menit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad Rasulillah, amma ba'du. Yang terhormat Wakil Dekan 2, Bapak Dr. Suryadi MPD selaku pimpinan sidang. Yang terhormat Bapak Profesor Dr. Awaludin Cala MPD sebagai penguji eksternal dari Universitas Negeri Jakarta. Yang terhormat Bapak Profesor Dr. Syamsi Yusuf MPD sebagai penguji internal. Yang terhormat Bapak Dr. Muhammad Supriyatna MPD selaku promotor. Yang terhormat Bapak Profesor Dr. Juntika Nur Ihsan MPD selaku kopromotor. Yang terhormat Bapak Dr. Nandang Budiman MSI selaku anggota promotor. Civitas Akademika, tamu undangan, serta para hadirin yang saya muliakan yang hadir secara luring maupun daring di ruang Zoom. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat untuk menempuh pendidikan S3 di Universitas Pendidikan Indonesia, sehingga malam ini bisa duduk di kursi sakral sidang promosi doktor. Salawat dan salam tercurah limpah kepada Sang Kekasih Nabi Muhammad SAW atas cintanya menerangi kehidupan ini. Bapak Ibu hadirin yang saya cintai, pertama saya mohon perkenan Ibu dan Bapak untuk menyampaikan terima kasih yang tulus kepada promotor, kopromotor, dan anggota pembimbing disertasi yang telah mengantarkan Promopendus ke hadapan forum akademis terhormat ini. Para penguji yang terhormat, disertasi ini Para penguji yang terhormat, sekali lagi, disertasi ini berjudul Model Bimbingan Psikologis untuk Mengembangkan Toleransi Mahasiswa. Penelitian ini dilatar belakangi oleh pendidikan abad ke-21 yang ditandai oleh keragaman yang mengharuskan individu memahami pentingnya pengalaman pendidikan yang inklusif. Tiap individu pasti bersentuhan dengan nilai-nilai yang berbeda dengan nilai-nilai yang dimilikinya, belajar hidup dan bekerja bersama serta saling menghargai di tengah perbedaan. Survei di Bandung menunjukkan 16,2% responden pernah mengalami konflik, sedangkan 17,2% mengalami konflik akibat prejudice.
Dari 846 mahasiswa, 70,8% memiliki tingkat toleransi sedang, 16,2% tinggi, dan 13% rendah. Penelitian-penelitian tentang toleransi pun belum mengeksplorasi hubungan antar kelompok dan identitas individu. Maka dari itu, terdapat kekosongan penelitian yang bersifat filosofis, evaluatif, dan pengalaman. Perguruan tinggi pun tak luput kurang mendapat fokus dalam penelitian toleransi. Meskipun nilai toleransi dalam konteks akademis seharusnya menjadi bagian integral dari pengembangan karakter mahasiswa, oleh karena itu untuk mengisi gap, bimbingan psikologis yang terencana dan sistematis dapat membantu mengembangkan toleransi melalui karakter, empati, dan keterampilan sosial. Namun, kurangnya strategi terintegrasi di perguruan tinggi menjadi hambatan untuk menciptakan lingkungan belajar yang inklusif, maka model bimbingan psikologis dirumuskan sebagai upaya untuk mengembangkan toleransi mahasiswa. Para penguji yang terhormat, berdasarkan latar belakang masalah, maka rumusan masalah dalam penelitian ini ialah bagaimana efektivitas model bimbingan psikologis untuk mengembangkan toleransi mahasiswa. Sejalan dengan rumusan masalah tersebut, penelitian ini bertujuan menghasilkan model bimbingan psikologis untuk mengembangkan toleransi mahasiswa. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, kerangka pikir penelitian model bimbingan psikologis untuk mengembangkan toleransi mahasiswa mencakup dimensi ontologi, epistemologi, dan juga aksiologi. Ketiga dimensi ini meletakkan landasan filosofis, teoretis, metodologis, dan juga nilai praktis dalam penyusunan model bimbingan psikologis. Poin-poin penting dari kajian teoretis yakni filsafat empirisme sebagai landasan filosofis model bimbingan psikologis, memandang hakikat manusia sebagai tabula rasa atau kertas kosong yang berpijak pada pengalaman sebagai sumber utama pengetahuan manusia serta bagi ilmu pengetahuan modern. Adapun secara teoretik, model bimbingan psikologis berdasarkan teori trait Gordon Allport yang menekankan pada kematangan kepribadian melalui hubungan yang hangat dengan diri sendiri dan orang lain, yakni toleransi. Bimbingan psikologis berkaitan erat dengan konseling psikologis, di mana keduanya bersifat saling terkait, intangible, untuk membantu individu mengembangkan potensi. Di Indonesia, bimbingan juga dipengaruhi oleh nilai-nilai budaya kolektif dan kebutuhan preventif dalam pendidikan. Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003 menjadikan bimbingan sebagai bagian penting dari fungsi pendidikan untuk upaya pencegahan yang mencakup seluruh siswa. Sedangkan toleransi merupakan kemampuan mahasiswa menghargai keragaman ide, pandangan, dan budaya meliputi aspek kognitif, afektif, dan psikomotor yang bersifat multidimensi, yang diturunkan menjadi 13 indikator. Tren perkembangan penelitian untuk mengembangkan model bimbingan psikologis menggunakan struktur pengembangan kepribadian teori trait dalam menyusun model bimbingan psikologis dari hasil penelitian Goekes, Block and Beck tahun 2017 dengan mengadaptasi dari model bimbingan psikopedagogi. Para penguji yang saya muliakan, lantas bagaimana metode penelitian yang digunakan, yakni menggunakan research and development dari Vogt and Gold. Alur pengembangan model bimbingan psikologis terdiri dari 4 tahapan utama yang dimulai dari studi pendahuluan, menelusuri kondisi nyata toleransi mahasiswa, serta kondisi objektif bimbingan dan konseling di perguruan tinggi. Kedua, penyusunan rumusan hipotetik model bimbingan psikologis. Ketiga, uji rasional model bimbingan psikologis. Dan keempat, uji empiris model bimbingan psikologis. Para penguji yang terhormat, penelitian ini menghasilkan temuan sebagai berikut. Yang pertama, profil indikator toleransi mahasiswa mayoritas berada pada kategori dingin. Artinya ditemukan bahwa mahasiswa mampu bertahan pada yang tidak disukai, namun belum mencapai aktif menghargai dan larut di tengah keragaman. Kemudian yang kedua, model bimbingan psikologis yang telah diuji rasional dan uji empiris terdiri dari komponen rasional, toleransi melalui FGD dan wawancara dapat melengkapi instrumen yang sudah dikembangkan secara komprehensif. Kemudian yang kedua, penguatan model bimbingan psikologis. Dengan menggunakan metode yang lebih kreatif dan variatif sebagai bentuk penguatan dan mewarnai model bimbingan psikologis lebih kuat lagi.
Kemudian yang ketiga, penerapan model bimbingan psikologis dalam lingkup lebih luas. Dengan melibatkan subjek penelitian mahasiswa dari berbagai universitas dan program studi yang berbeda, maka penerapan model bimbingan psikologis dapat diimplementasikan secara lebih luas, dan juga model bimbingan psikologis dapat digunakan untuk mengembangkan kepribadian matang yang lainnya. Dan yang terakhir, melakukan pelatihan bagi dosen dan pembimbing untuk merancang sehingga dapat menerapkan model bimbingan psikologis secara efektif di kemudian hari. Adapun tujuan utama dari roadmap ini yakni Bapak Ibu, bagaimana setiap individu itu memiliki hubungan yang hangat terhadap dirinya maupun orang lain, yakni dengan bertoleransi, dengan menghargai keragaman dan perbedaan dari setiap individu. Adapun beberapa dokumentasi dapat direkap dan dilihat di slide, dan juga untuk full video penelitian dapat diakses melalui channel YouTube. Maka demikianlah pemaparan eksposur hasil penelitian disertasi ini. Kehadapan para penguji dengan segala kerendahan hati, Promovendus sampaikan untuk mendapatkan penilaian, masukan, dan koreksi. Atas segala perhatiannya, dihaturkan terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Para hadirin yang berbahagia, ini tibanya sesi untuk tanya jawab. Kami berharap setiap penguji dapat memberikan pertanyaan atau bantahan, dan kami sediakan waktu selama 10 menit untuk masing-masing penguji. Sebagai penguji pertama, kami persilakan Bapak Profesor Dr. Aulia Insya MPD untuk memberikan pertanyaan dan atau bantahan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ketua Sidang, Bapak Wakil Dekan Bidang Keuangan. Yang saya hormati Promotor Dr. Muhammad Supriyatna, MPD. Co-promotor Profesor Dr. Juntika Ihsan, MPD. Co-promotor Dr. Nandan Budiman, MSI. Yang saya hormati orang tua saya, Profesor Samsu. Alhamdulillah pada malam hari ini ada kegiatan yang sangat penting, yakni ujian disertasi, ujian terbuka bagi Promovendus Muhammad Reza Septian. Pertama-tama saya apresiasi ya pada hasil risetnya yang berbentuk sebuah karya yang menarik begitu ya. Menarik pertama karena dilihat dari produk ya, hasil yang diperoleh sesuai dengan aturan regulasi di KKNI 9 ada instrumen toleransi yang dihakaikan, ada model bimbingan begitu ya, ada artikel yang dipublish di jurnal, ada proceeding internasional ya. Saya kira itu merupakan prasyarat-prasyarat yang saya kira sangat penting, dan itu juga menjadi sebuah bahan untuk sosialisasi. Oleh karena itu saya apresiasi. Mengapa apresiasi juga? Karena dari sisi topik kajiannya ini sangat penting, novelty-nya juga disampaikan begitu ya. Dilihat dari perspektif kekinian tentang toleransi mahasiswa. Toleransi dalam artian lebih luas begitu ya. Kemudian ini dispesifikkan menjadi toleransi risetnya pada mahasiswa. Tadi sudah disampaikan bahwa dalam perspektif sampel gitu ya. Sampelnya itu adalah pada
mahasiswa prodi bimbingan counseling, dan juga mahasiswa prodi pendidikan guru sekolah dasar, PGSD, begitu ya. Saya ketika ujian sebelumnya menyampaikan bahwa ini nanti perlu lebih diperluas, begitu ya. Diperluas menjadi bukan hanya pada mahasiswa di kedua prodi ini, karena kedua prodi ini itu adalah prodi di mana dalam perspektif kurikulum saya kira mendapatkan nilai-nilai, begitu ya, mendapatkan acuan dalam hubungannya dengan dukungan materi toleransi. Oleh karena itu tadi saya pikir dilakukan analisis untuk melihat efektivitasnya dengan melakukan kontrol, begitu ya. Kontrol sebagai sebuah variabel covariate, begitu ya. Ada 3 hal yang dikaji oleh Promopendus. Pertama adalah profil toleransi, begitu ya, dan juga disampaikan seperti itu. Kemudian yang kedua adalah model bimbingan. Yang ketiga adalah efektivitas. Itu berarti profil dalam hubungannya dengan apa faktor-faktor yang memberikan kontribusi dalam toleransi. Kemudian yang kedua, model berarti membangun model, melakukan kajian terhadap model, makanya menggunakan R&D, begitu ya. Nah, apakah waktu pertemuan terakhir, ujian terakhir, sudah dilengkapi, begitu ya, penggunaan R&D-nya, gitu ya. Sudah dilengkapi ya. Terima kasih Prof, sudah dilengkapi. Sudah lengkapi ya. Iya. Karena waktu itu kelihatannya langsung menekankan pada satu model, tetapi saya minta untuk dilakukan kajian, kemudian ditetapkan model pengembangan bimbingan psikologis tadi, gitu ya. Kemudian yang ketiga adalah efektivitas. Nah, efektivitas ini menggunakan pendekatan kuantitatif, gitu ya. Dilihat dengan penggunaan statistika di dalamnya. Saya mau mengajukan pertanyaan. Pertanyaan saya yang pertama adalah, ketika Promopendus secara metodologi sudah melakukan pengembangan model ini dan terbukti efektif, gitu ya. Apa strategi Promopendus meyakinkan, begitu ya, meyakinkan masyarakat, begitu ya, meyakinkan community di akademik, di perguruan tinggi, bahwa model bimbingan psikologis yang dikembangkan itu memang terbukti baik dan ini bermanfaat. Itu yang pertama. Bagaimana strategi Promopendus untuk meyakinkan community akademik bahwa model yang dikembangkan itu, yang dibangun itu adalah sebuah model efektif. Mengapa demikian saya tanyakan ini? Karena konten dari riset ini persoalan toleransi. Dan persoalan toleransi ini adalah sebuah persoalan yang sangat penting di era saat ini. Dengan globalisasi dan juga dengan perspektif multicultural dan sebagainya. Nah, itu yang saya kira yang pertama. Kemudian yang kedua, bagaimana strategi dari Promopendus
menjadikan toleransi ini, konten toleransi ini sebagai sebuah materi kurikulum. Gitu. Dimasukkan di dalam kurikulum di perguruan tinggi. Gitu. Bukannya di perguruan tinggi, pikiran saya ini barangkali perlu memang harus dimulai di tingkat jenjang pendidikan dasar dan mungkin PAUD. Kalau saya kira kaji riset-riset di artikel bahwa pendidikan toleransi itu sudah dimulai di jenjang paling rendah, PAUD gitu ya. Nah, bagaimana strateginya kalau itu di jenjang pendidikan dasar menengah, dan bagaimana itu jika itu di jenjang pendidikan tinggi? Dua hal ini sangat penting sekali saya kira Promopendus, karena riset ini dari sisi metodologi saya mengikutinya itu sudah sesuai dengan perspektif metodologi. Nah, sekarang bagaimana hasil riset dari Promopendus ini bisa diyakini oleh banyak orang bahwa ini adalah sebuah hal yang baik dan memberikan kontribusi buat dunia akademik. Dan bukan hanya dunia akademik kita, tapi untuk Indonesia masa depan. Saya kira dua pertanyaan ini sangat penting, menarik, dan saya kira secara khusus pertanyaan saya ini mengantar Promopendus untuk mengenalkan pada banyak orang. Terima kasih. Ya, silakan dijawab dulu. Terima kasih Prof. Awal yang mengawali pertanyaan pada malam ini, menjadi bahan diskusi yang menarik untuk malam ini pada sidang forum yang mulia ini. Tentu untuk menjawab pertanyaan pertama, bagaimana strategi meyakinkan masyarakat di perguruan tinggi bahwa hasil penelitian ini terbukti dan juga bermanfaat. Oke, dalam konteks perguruan tinggi, Bapak Ibu hadirin sekalian, ada namanya Tridharma perguruan tinggi. Nah, ada pendidikan, pengabdian, dan juga penelitian. Siap. Nah, tentu dengan bahasa-bahasa di Menara Gading yang telah melewati fase penelitian ini, perlu kemudian disederhanakan dan lebih didekatkan lagi kepada masyarakat dengan Tridharma perguruan tinggi. Dengan kita berada di kampus, kita bisa mendiseminasikan secara lebih luas dari apa yang sudah kita lakukan pada saat ini. Setelah kemudian saya melakukan diseminasi kepada di jurnal-jurnal terindeks dan juga kemudian di forum-forum ilmiah, tentu ini harus kemudian lebih didekatkan lagi kepada masyarakat dengan pengabdian. Pengabdian ini kita lebih mendekatkan lagi terutama kepada masyarakat-masyarakat Indonesia yang notabene memiliki tingkat kemajemukan yang tinggi, tingkat keragaman yang sangat tinggi, dan ini menjadi suatu hal yang penting, bahwa hasil penelitian ini bisa kemudian dimanfaatkan oleh masyarakat untuk merawat kemajemukan Indonesia ini. Tentu ada track record yang kemudian bisa dilihat dari hasil penelitiannya, kemudian hasil pengujiannya, dan seterusnya yang membuktikan bahwa penelitian ini bisa digunakan untuk masyarakat secara lebih luas. Namun tentu dalam prosesnya memerlukan kesabaran dan juga proses yang lebih sederhana lagi agar kemudian penelitian ini lebih mudah dicerna oleh masyarakat umum. Kemudian yang kedua, bagaimana strategi dari Promopendus menjadikan konten toleransi sebagai kurikulum di perguruan tinggi. Alhamdulillah berdasarkan hasil kajian terdahulu untuk menelusuri bagaimana kondisi objektif bimbingan dan konseling di perguruan tinggi, maka tentu di setiap perguruan tinggi dipastikan memiliki unit bimbingan dan konseling. Maka kemudian melewati kepanjangan tangan unit bimbingan dan konseling, kemudian materi konten toleransi ini bisa diimplementasikan secara lebih meluas untuk kemudian bagaimana menjadi satu layanan yang bisa diimplementasikan di perguruan tinggi. Saya kira langkah taktis selanjutnya tentu perlu diimplementasikan, apalagi
kesadaran sebagai pemangku kebijakan supaya implementasi model bimbingan simulasi ini dirasakan dan dimanfaatkan secara lebih meluas. Semoga strategi-strategi yang disampaikan ini bisa menjadi satu batu loncatan untuk kemudian bisa menerapkan secara lebih meluas. Saya kira itu, Prof. Terima kasih. Ya. Bisa? Satu lagi barangkali. Boleh, Prof. Promopendes ya. Terakhir dengan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Prof. Mukti itu punya konsep pembiasaan, 7 pembiasaan. Tapi kelihatannya itu saya belum melihat hanya 7, dan saya lihat itu tidak terlihat tentang bagaimana toleransi. Dari 7 tidak ada satu aspek toleransi. Apakah Promopendes itu berani menambahkan 7 pembiasaan itu menjadi bagaimana pemahaman pada orang lain, pada anak? Ya, saya kira begitu. Kalau Pak Promopendes melihat ada 7 pembiasaan yang ingin diimplementasi oleh Menteri sekarang, itu kelihatannya tidak ada satu item tentang toleransi. Apakah ini bisa menjadi acuan satu komponen ini ditambahkan menjadi 8 pembiasaan? Salah satu di antaranya bagaimana konteks toleransi itu dimaksud. Oke, terima kasih, Prof. Atas masukannya, ini aktual banget ya. Mendikdasman mau memberikan ataupun membuat program 7 kebiasaan anak Indonesia hebat yang menjadi program unggulan dari kementerian, tentu dengan menambahkan satu item tentu sangat bisa, Prof. Alasannya pertama tentu kita melihat bahwa kebutuhan untuk memandang dan menghargai keragaman itu tentu menjadi satu yang urgent di negara Indonesia ini. Maka kemudian satu kebiasaan apa yang kemudian bisa diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari, yakni dengan menghargai. Menghargai apa? Menghargai ketika misalkan dalam konteks setting kelas, ketika ada satu perbedaan dalam diskusi, menghargai pendapatnya, menghargai pandangannya, menghargai latar belakang dari identitasnya, dan itu menjadi satu hal yang bisa diterapkan dalam konteks 7 kebiasaan dari Bapak Menteri Pendidikan dan juga Dasar Menengah, seperti itu. Setuju ya, kalau itu dijadikan tambahin 1 ya. Itu sangat setuju. Baik, saya kira terima kasih Bapak Pimpinan Sidang dan selamat kepada Promopendes ya. Terima kasih, Prof. Saya kira demikian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya sebagai penguji kedua kami persilakan Bapak Profesor Dr. Samsul Yusuf LN MPD dengan pertanyaan atau bantahan. Terima kasih Pimpinan Sidang. Alhamdulillah Kang Reza sebentar lagi akan pucat bisul ya. Alhamdulillah, Prof. Gimana perasaannya sekarang? Perasaannya bisunya belum pucat, Prof. Agak nyaman kan ya? Insya Allah ya. Amin, amin. Minimal Kang Reza kan sekarang sudah akan menghasilkan 2 hal perjalanan hidup. Ada 3 perjalanan hidup kan ya? KKN ya. Kuliah, kerja, kuliah selesai sekarang, kerja sudah, tinggal N-nya. Nikah. Itu, Prof. Apa sudah ada pendamping sekarang? Di sini pendampingnya kayak sidang Jumat ini, Prof, sebelah kanan. Masih jomblo ya? Ya. Insya Allah. Laki-laki semua ini. Biasanya alumni PPB itu laku lah, insya Allah. PPK itu laku insya Allah ya. Kang Reza ya, memang masalah toleransi di Indonesia ini akhir-akhir, terutama kemarin ya, itu banyak muncul intoleransi kan, istilah intoleransi. Dan itu adalah ditujukan kepada kelompok agama tertentu gitu ya. Tapi saya tidak akan membahas itu.
apakah saya punya pendapat gitu ya bahwa toleransi itu akan rusak karena ada beberapa faktor kan gitu ya. Mungkin yang pertama adalah adanya kecemburuan sosial, masalah ekonomi ya. Yang kedua adalah rasisme ya. Yang ketiga adalah syahwat kekuasaan. Banyak pejabat yang karena syahwat kekuasaan sangat besar, maka memunculkan aktualisasi pribadinya otoriter gitu. Tidak menghargai pendapat masyarakat. Siapa yang melawan, nah itu dijebloskan gitu ya. Nah itu apakah sepakat Kang Reza dengan pendapat saya itu? Bahwa sepakat atas apa Prof? Mohon maaf. Yang pertama kan mungkin banyak faktor ya, tapi saya kemukakan 3 ya. Kecemburuan Yang sosial, pertama rasisme. adalah kecemburuan sosial. Yang kedua rasisme gitu ya. Ya. Dan yang ketiga adalah Syahwat. syahwat kekuasaan. Itu adalah sebagai biang keladi Ya. rusaknya toleransi. Betul. Ya, terima kasih Prof atas pertanyaannya. Tentu kompleksitas permasalahan yang terjadi dirangkum menjadi 3, kecemburuan sosial, kemudian rasisme, dan juga syahwat kekuasaan. Tentu ini menjadi salah satu dan juga salah 3 dari rusaknya toleransi. Betul sekali Prof. Bagaimana kemudian rasisme. Nah ini kan kita tidak menghargai salah satu ciptaan Tuhan, maka kemudian kita melakukan diskriminasi terhadap individu tersebut. Ini akan kemudian merusak dan tidak menghargai perbedaan keragaman tersebut. Dan juga syahwat kekuasaan, bagaimana masyarakat dipolarisasi. Apakah atas identitas kulturalnya, identitas agamanya, dan seterusnya. Ini juga menjadi merusak tatanan harmoni sosial di masyarakat. Maka kemudian saya sepakat dengan Prof. Samsu, baik itu kecemburuan sosial, adanya pembedaan ya antara satu individu dengan individu yang lain, kemudian rasisme, kemudian syahwat kekuasaan, ini menjadi perusak dari toleransi itu sendiri. Ya. Yang kedua ada 4 pilar kebangsaan ya. Nah, Apa itu 4 pilar kebangsaan? 4 pilar kebangsaan, UUD 45, Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, dan NKRI. NKRI harga mati. Ya, ini kaitannya Bhinneka Tunggal Ika ya gitu ya. Nah, Menteri kemarin kan memunculkan profil pelajar Pancasila ya. Dan salah satunya adalah apa? Global apa? Kebinekaan global ya. Nah, sebenarnya yang kaitannya dengan tugas bimbingan atau pendidikan, apakah mengedepankan kebinekaannya atau tunggal ika gitu. Makanya saya tidak sependapat dengan Menteri Kembaran 2 ini profil Pancasila gitu ya. Bagi ranah pendidikan atau bimbingan gitu ya. Apakah kebinekaannya yang kita harus kedepankan, yang harus kita obok ya. Kita jalani atau kita kembangkan atau tunggal ikanya. Oke, Prof. Tentu dalam konteks Bhinneka Tunggal Ika, Bhinneka itu fakta, Prof. Fakta masyarakat Indonesia ini ya bineka. Untuk kemudian dalam konteks pendidikan, tentu kita harus menyambut gayung tunggal ikanya. Bagaimana kita dalam proses pendidikan, kita dapat bersatu, memiliki satu tujuan yang sama, terutama yang termaktub dalam Undang-Undang Sisdiknas tahun 2003. Bagaimana kita bisa menciptakan individu yang paripurna dalam teks tersebut. Ya, jadi memang sangat salah ya kalau namanya kita menggaungkan tuh kebinekaan pada kebinekaan keniscayaan kan. Betul. Ada Sunda, ada Jawa, ada Islam, ada Kristen. Itu keniscayaan. Betul. Kenapa sudah obok-obok ya? Tapi yang harus kita lakukan adalah bagaimana keragaman ini memiliki visi dan misi yang sama kan gitu. Membangun NKRI. Kemudian ketiga ya. Awal-awal kuliah saya dikenalkan dengan teori perkembangan kan. Katanya ada empirisme, nativisme, konvergensi kan gitu. Ya empirisme itu sangat mendewakan lingkungan ya.
Kan apa ada tokohnya sih Wilson apa ya? John Locke dan David Hume, Prof. Yaitu yang John Locke. coba berikan kepada saya 10 orang anak gitu ya. Saya akan jadikan dia bajingan, dokter, siapa kiai gitu loh. Itu karena dia sangat yakin bahwa lingkungan itu sangat ampuh ya, membentuk manusia mau diapakan gitu. Tapi kata anarkisme tidak bisa begitu. Karena manusia itu punya bawaan tertentu kan. Punya keragaman tentu dalam bawaannya kan gitu. Maka tuh muncullah konvergensi kan yang menduakan. Nah sekarang untuk toleransi kan gitu ya. Yang itu adalah tadi kan empirisme itu terkait dengan pengalaman indrawi kan. Tabula rasa. Hati nurani diakui nggak sama empirisme. Masalah cinta gitu ya. Apa itu bisa diciptakan? Masalah kasih sayang. Apa itu bukan bawaan? Gimana itu? Oke. Ya, terima kasih Prof. Ini makin malam makin dalam ini. Untuk menjawab Prof. Samsu, tentu saya memandang dari teorinya Gordon Allport dalam kepribadian yang matang, menurut Allport itu salah satunya yakni warm relating to self and others. Jadi memiliki hubungan yang hangat baik ke dirinya maupun ke orang lain. Ketika kepribadian itu berkembang, salah satu hubungan hangatnya yakni memiliki kasih sayang terhadap dirinya. Dia bisa menyayangi dirinya, dia bisa menyayangi orang lain, dan juga menghargai orang lain. Konteks hubungan hangat itu menurut saya itu merupakan salah satu esensi dari cinta itu sendiri. Bagaimana cinta? Tentu di dalamnya ada kasih sayang. Ada luapan yang kemudian kita berikan tanpa perlu mengharap kembali. Jadi ya udah kita memberikan aja, kita mengasihi aja, kita menyayangi aja tanpa berharap ada balasan kembali dari luapan tersebut. Maka itu kemudian dalam hemat saya tentu ketika kepribadian sehat itu dikembangkan, maka memiliki kepribadian yang matang tersebut, Prof. Dalam Islam ada, ini mungkin landasan toleransi ya. Wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Silakan jelaskan. Dalam konteks Islam, tentu saya memandang dari Al-Hujurat, Prof. Ayat 13. Itu kalau memandang toleransi. Kalau yang tadi gimana? Kalau yang wa khaliqin nas bi khuluqin hasan itu adalah pergaulilah manusia itu dengan akhlak yang baik. Akhlak yang Artinya di sana adalah bagaimana kita punya respect to other, kan gitu. Menghargai orang lain. Betul. Kan toleransi itu adalah bagaimana kita menampilkan penghargaan kita, rasa hormat kita, bahwa orang lain itu adalah punya martabat yang sama. Betul. Kan? Kemanusiaan yang beradab. Dan itu akar dari toleransi kan. Jadi kalau orang dominan untuk merusak orang lain, ya, menyengsarakan orang lain, betul. Nah itu tidak Islami ya, dan tidak toleran kan gitu ya. Nah sekarang silakan yang Hujurat gimana? Iya. Bacalah Qurannya, ayatnya baca. Ya dalam Al-Hujurat itu tentu jelas ya Prof, bahwa ayat 13-11. Iya ayat 13 Prof. Coba baca. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Ta'ud, kalau itu ta'ud ya. Oh siapa? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Yuhannas, inna khalaqnakum min dzakari wa untha wa ja'alna syu'uba wa qabaila wa ja'alnakum syu'uba wa qabaila lita'arrafu inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Dalam teks pertama ya Yuhannas ini kan berlaku bagi semua manusia, Prof. Bukan hanya amanu, bukan hanya orang yang beriman. Jadi berlaku untuk semuanya bahwa diciptakan baik itu laki-laki, kemudian pria, dan juga dijadikan ya berbangsa-bangsa, bersuku-suku. Tapi ya yang mulia ini yang seperti Prof tadi itu ya yang bertakwa ukurannya, bukan yang kemudian yang tadi yang menyengsarakan dan seterusnya. Tapi yang mulia itu yang memiliki derajat takwa. Jadi semuanya sama, semuanya setara, dan dipungkasi oleh Allah itu ya maha mengetahui dan juga khabir itu kan ya teliti dan juga melihat itu semua.
Terakhir, di mana batas toleransi? Oke, Prof. Terima kasih. Ini juga penting, Prof. Dalam pandangannya Force itu tentu batas toleransi itu kembali ke individu. Setiap individu memiliki basis moralitasnya itu sendiri. Nah, basis moralitas itu tentu kita sebagai kaum beragama memiliki sumber, yakni sumber hukum agama, budaya, dan seterusnya. Namun yang menjadi acuan itu tentu sumber hukum agama. Nah, dalam hemat saya, tentu sumber hukum agama itu yang menjadi batasan kita untuk bertoleransi. Seperti itu, Prof. Ya, lakum dinukum waliyadin ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Prof. Jun 3 sudah ada? Belum ke jam 8. Belum. Baik, selanjutnya sebagai anggota promotor, kami persilakan Bapak Dr. Nandang Budiman MSI untuk memberikan pertanyaan atau bantahan. Terima kasih pimpinan sidang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Reja, ini promosi doktor. Pertama, saya ingin coba Anda promosikan sesungguhnya bimbingan psikologis itu apa dan apa hebatnya. Silakan. Oke, terima kasih Pak Nandang Budiman. Tentu model bimbingan psikologis, kalau berbicara hebat, mungkin per jam ini aja mungkin ya hebat. Alhamdulillah sudah Ya kan Anda tadi Ya. mengatakan, Ya. ini katanya efektif untuk ya. mengetahui itu kan itu hebat artinya ya. Ya. Jadi ini hebatnya di mana kok bisa efektif gitu maksud Ya, saya. Itu ya maksudnya kan Anda promosikan ini kan kita sedang Siap, Prof. sedang mempromosikan Anda. Oke, Silakan. tentu model bimbingan psikologis ini pertama sesuai dengan novelty-nya, kebaruannya, pertama menggunakan teori dari Gordon Apple. Bagaimana tentu ada kesinambungan dari teori Gordon Apple ini, bagaimana kita bisa mengembangkan kepribadian sehat, salah satunya yakni dengan toleransi. Nah, model bimbingan psikologis ini tentu dikembangkan berdasarkan teori trait dari Gordon Apple. Pun istilah bimbingan psikologis, secara teoritis mungkin kita mengenalnya istilah counseling psikologi. Namun dalam konteks keindonesiaan seperti yang sudah tadi disampaikan bahwa istilah bimbingan dan counseling itu intangible. Jadi saling melengkapi dan juga saling terkait, memiliki satu tujuan yang sama dalam mengembangkan potensi. Dan juga istilah bimbingan psikologis ini kemudian berbasis pada budaya kolektif kita di Indonesia dan juga selaras dengan Undang-Undang Sisdiknas tahun 2003 seperti itu. Jadi kemudian diformulasikan dan sudah diuji terbukti efektif untuk mengembangkan toleransi mahasiswa. Kurang lebih seperti itu. Ya maksud saya gini, yang membuat mahasiswa itu meningkat toleransinya atau berkembang, itu ada apa dengan bimbingan psikologis ini gitu. Ini yang saya masih coba. Oke, ada apa? Tentu yang pertama ada modelnya dan juga ada rangkaian langkah-langkah dan juga tindakan yang diberikan kepada subjek penelitian untuk kemudian bisa teruji dan juga dapat dilihat ada perkembangan toleransi yang dilihat baik itu sebelum intervensi ini dilakukan dan juga setelah intervensi ini dilakukan. Dari layanan-layanan yang sudah diberikan, tentu di sini bisa dapat teruji secara efektif model. Iya, tapi itu kan yang membuat itu yang membuat meningkatnya, berkembangnya proses itu kan ada proses bimbingan. Betul. Yang Bapak menyebutnya proses bimbingan psikologis. Nah itu seperti apa gitu? Kalau sulit menjelaskan kehebatannya, seperti apa itu? Kok jangan nama juga ini khas bimbingan psikologis, tidak bimbingan berbasis Prim of Alport misalnya begitu. Gimana ini? Oke. Terima kasih Bapak. Jadi ada apa? Saya kembali menyelam ke intinya lagi dalam
prosesnya Pak, dalam proses layanannya ada tindakan dan pengalaman. Nah, tindakan dan pengalaman ini yang kemudian menjadi jantungnya dari proses bimbingan psikologis ini. Bagaimana pembimbing mengeksplorasi pengalaman-pengalaman yang sudah dilewati oleh konseli dan juga ditelusuri ini apa nih yang akan kemudian dilakukan, langkah-langkah konkret untuk kemudian mengembangkan toleransi. Kurang lebih seperti itu, Pak. Ya, artinya karena pertama bimbingan ini membangun kesadaran yang fundasional dalam diri orang, ya, akan hakikat pentingnya saling menghargai. Apalagi? Oke. Jadi masuk akal kan kalau begitu ya? Betul, betul. Logikanya masuk gitu. Itulah lebih saya. Apalagi? Kayak Anda katakan yang berikutnya apa? Lalu tindakan kedua apa? Tadi sudah disinggung, pertama landasan fondasional yang menjadi inti dari layanannya. Kemudian dari langkah tersebut Bapak, jadi ada metode-metode yang dilakukan yang variatif tentu berdasarkan pada aspek yang akan dikembangkan. Coba langkah kedua apa tadi? Setelah itu ada tindakan, terus apa keduanya? Jadi oke, untuk langkah-langkahnya. Baca aja kalau masih iya. sudah lupa. Sebab ini harus Anda dagangkan. Iya. Ya. Tentu langkah-langkah ini Bapak, pertama ada tujuan dan strategi. Di sini kita ditelusuri ini apa yang akan hendak dicapai di langkah tujuan dan strategi. Kemudian yang kedua ada tindakan dan pengalaman. Di sini jantungnya. Di sini kemudian ditelusuri, dieksplorasi pengalaman-pengalaman yang sudah dilewati dan juga diberikan pengalaman-pengalaman tentang indikator toleransi dan juga dikonkretkan lagi langkah apa yang akan kemudian dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari untuk mengimplementasikan indikator toleransi tersebut di praktek dalam kehidupan sehari-hari. Dan terakhir ada evaluasi dan refleksi. Di poin ini kemudian diukur sejauh mana penilaian dari layanan yang sudah diberikan dan juga pandangan hidup yang sudah didapatkan dari layanan yang diberikan. Nah, di refleksi ini, di pandangan hidup ini merubah sudut pandang dari konseli untuk bisa membuka cakrawala bahwa ternyata ada yang kemudian harus dikembangkan dalam indikator toleransi tersebut. Seperti itu. Baik. Selanjutnya Pak, ini kan kemarin kita coba uji cobakan secara terbatas di mahasiswa. Seandainya tadi kan Bapak awal itu TK lah misalnya. Seandainya kita gunakan untuk siswa SMA, ada yang harus dikembangkan atau yang di-adjustednya apa yang perlu disesuaikan dari model Bapak ini untuk SMA atau bisa langsung saja gak usah ada penyesuaian lagi. Oke. Terima kasih. Jadi untuk kemudian ketika diterapkan dalam konteks SMA tentu ada penyesuaian Bapak. Tentu ada penyesuaian sehingga konten-kontennya kemudian disesuaikan dengan grade di SMA. Kenapa? Karena terdapat perbedaan subjek antara mahasiswa dan juga siswa SMA. Apa itu yang harus disesuaikannya? Oke. Nah, yang harus disesuaikannya tentu pertama dari implementasinya, Bapak. Dari implementasinya itu tentu di sini ketika kita berbicara mahasiswa, kita banyak mengeksplorasi dan juga menyesuaikan kemampuannya dengan kemampuan mahasiswa, baik itu dalam kemampuan mengerjakan lembar kerjanya, kemudian dalam konteks durasi waktunya. Kita menggunakan durasi waktu SKS 50 menit, sedangkan ketika di sekolah ada jam pelajaran di durasi 40 menit. Tentu ini perlu penyesuaian sehingga bisa diterapkan pada konteks SMA seperti itu. Baik, selanjutnya ini terakhir lah. Anda kan ini sedang memproklamirkan bahwa ini itu jagonya atau ahlinya dalam bimbingan psikologis dan untuk mengembangkan toleransi. Artinya Anda juga memang sangat jago di toleransi. Saya ingin tahu toleransi Anda sendiri kira-kira dalam kategori mana?
Ya, tentu kalau saya pribadi, Bapak, dalam konteks kategori toleransi di sini saya masih di kategori dingin. Jadi Apa? Dia kerja mana? kategori dingin. Jadi ada 3 kategori, ada kategori hangat, dingin, dan juga terbatas atau limit. Nah, di kategori dingin ini tentu dalam perjalanan hidup tentu saya juga menemukan ada beberapa hal yang memang saya belum sepakat dan juga belum menyukai ataupun belum setuju dengan apa yang saya tidak setuju. Jadi walaupun dalam perjalanannya saya melihat ada perbedaan, tapi tetap dalam hati nurani saya tetap ada yang memang suatu hal yang memang saya tentu harus jaga. Ada sesuatu yang harus memang saya tidak kemudian melewati batas tersebut. Coba, tadi kan ada 3 kategori. Satu apa? Kategori hangat, Terus, kategori dingin, terus. kategori terbatas. Nah, yang terbaik secara normatif yang mana? Yang terbaik itu tentu di kategori hangat. Artinya yang full toleran gitu. Full tolerance, betul. Atau yang tadi justru kalau full toleran juga kata profesor berisiko. Betul. Iya. Iya. Kalau terlalu toleran, Iya. itu orang akan terjebak pada pencampur adukan sesuatu. Misalnya, karena saya terlalu toleran ya, kalau saya apakah ada teman saya yang ikut Christmas, saya juga ke gereja ikut Christmas, itu full toleran itu namanya. Coba cek lagi. Iya. Itu yang hangat yang ini perlu sakritis Bapak cek lagi itu coba. Ya. Oke. Semoga Anda minimal yang sebenarnya ada baru saya katakan. Dingin, yang hangat. Dalam titik tertentu itu ada batas yang akan mengeksekusi kita terjebak pada masuk pada sistem nilai yang lain dan itu berisiko. Oke. Selamat, terima kasih Bapak. pimpinan sidang. Oh, enggak ada. Baik, karena Prof. Jum belum juga muncul di Zoom, kita lanjutkan saja. Sebagai promotor, kami persilakan Bapak Dr. Mat Supriyatna MPD dengan pertanyaan atau bantahan. Pasti karena harus menguji juga ya. Pertama saya ucapkan selamat dan saya bersyukur kehadirat Allah karena telah mengantarkan Anda ke pintu gerbang doktor, tapi belum pernikahannya. Ya, saya inginnya Anda dihantarkan juga oleh kami ke pintu gerbang keluarga pernikahan. Amin, amin. Kalau belum ada jodoh ya dengan pohon jamu aja dulu ya. Gitu. Jangan listrik, Ustaz. Baik, terima kasih. Ini membahagiakan Ya. Prof. Awal dan Prof. Samsu. Setiap topik yang tersaji di Prodi BK itu telah dibahas hampir 1,5 tahun atau 2 tahun lah selama perkuliahan. Jadi di awal perkuliahan itu kami mengidentifikasi dan memperdalam topik disertasi untuk S3. Sehingga nanti berkembang ketika mereka dapat dosen pembimbing atau dosen PA dan tim promotor. Setiap mata kuliah diarahkan untuk memperkuat. Dan saya bangga karena salah satunya Reja dan tadi salah 4-nya adalah teman-teman yang sudah promosi di minggu-minggu ini. Sebanyak 13 orang. Luar biasa ya. Coba tepuk tangan dulu dong. Ya. Alhamdulillah. Dan sekarang salah seorangnya adalah Reja. Reja ini ada 2. Ada Reja Pahlevi di belakang, calon doktor itu juga ya. Hanya belum bikin disertasi kan. Ya ini Reja. Oke. Saya ada 3 hal ya. Pertama yang paling mendasar. Yang paling mendasar Anda gunakan filsafat empirisme sebagai landasan filosofis dari model. Betul ya? Nah, empirisme itu sudah mencapai perjalanan panjang bertentangan dengan nativisme. Betul. Ya. Dan nanti kalau empirisme kan menekankan kepada pengalaman berinteraksi dengan lingkungan. Sehingga akan membentuk suatu pribadi atau pola kepribadian tertentu. Sebaliknya nativisme mengandalkan
potensi keadaan individu sehingga bisa dibebaskan. Tapi pertentangan ini dipersatukan oleh namanya William Stern, konvergensi. Dan ini sebetulnya yang dianut oleh Olfot dan Ki Hajar Dewantara. Jadi pertanyaan saya ini, apa pengalaman Anda sehingga menggunakan hanya empirisme? Padahal tadi kalau saya amati dalam model Anda itu tidak murni empirisme. Gimana? Oke. Terima kasih Bapak atas pertanyaannya. Mendalam juga ini. Kita menyelam lagi. Enggak. Ya, tentu peneliti kenapa menggunakan filsafat empirisme dalam penelitian ini. Dalam pandangannya Alport tentu di sini bahwa kepribadian itu lebih banyak dikonstruk oleh lingkungan dengan berinteraksi dengan orang lain, kemudian dengan bertemu orang lain, menghadapi ujian yang lain, menghadapi tantangan yang lain, dan mendapatkan kebermanaan dari konfigurasi-konfigurasi tersebut kemudian menjadi sebuah kepribadian yang dalam pandangan Alport itu menjadi sebuah trait. Nah, ini yang kemudian menjadikan individu itu unik. Jadi dalam empirisme tentu sangat ditekankan sekali pengalaman yang dilampaui, yang dilewati oleh individu tersebut. Dalam model Anda, tahap mana saja yang menunjukkan pengalaman seperti itu? Tentu di tahap intinya, di langkah intinya, yakni ada istilahnya tindakan Ada dan berapa pengalaman. tahap dulu? Ada 3 langkah utama, Bapak. Oke. Yang 3 langkah pertama utama. ada tujuan dan strategi, yang kedua ada tindakan dan pengalaman, yang ketiga ada evaluasi dan refleksi. Itu istilahnya berpadu, jadi satu padanan yang sama. Di tindakan dan pengalaman 3 ini tahap. Hanya 3 tahap. 3 Nah, langkah ya, 3 langkah. maksudnya dalam satu tahap ada berapa sesi? Maksud saya Oh, iya. model ini. Iya, iya. Model ini kan menunjukkan pengalaman. Betul, Jadi menyediakan pengalaman bagi subjek. betul. Nah, tahap mana yang menunjukkan pengalaman seperti yang Anda maksud? Tahap yang menunjukkan pengalaman yang paling urgent itu di tahap intinya. Adapun langkahnya di langkah tindakan dan pengalaman. Di tindakan dan pengalaman ini, seperti yang sudah diterangkan tadi, bagaimana responden dieksplorasi pengalamannya dan juga diberikan pengalaman baik itu internal maupun eksternal, dan juga Yang dieksplor itu apa? pengalaman pribadi Oh iya. dan juga Oke, udah paham. Berarti itu baru tataran pemahaman kognitif. kognitif. Sedangkan pengalaman di dalam empirisme tidak hanya begitu. Harus Kalau melihat. dipersatukan. Jadi ada pengalaman langsung yang dia hayati. Olfot itu bermain di penghayatan sehingga nanti mengartikan kepribadian sebagai integrasi. Jadi kesatuan utuh. Kesatuan utuh. Jadi tidak terpisah. Nah, pengalaman itu kan kalau tadi mengeksplor itu pengalaman internal. Tetapi ada pengalaman eksternal, yaitu betul. mengeksplorasi lingkungan luar. Sehingga diserap pada dirinya menjadi satu kesatuan. Oke. Jadi nanti kalau ada niat untuk mengembangkan lagi modelnya, lebih terintegrasi. Ya. Sebagaimana Olfot mengartikan kepribadian sebagai integrasi. Ya. Itu Terima kasih maksudnya. masukannya, Ya. Bapak. Jadi nanti tolong tidak ada penelitian yang selesai karena Betul. penelitian itu bersifat sampling, hanya menjawab apa yang dipertanyakan di bab 1, Betul. lalu dijawab di bab 4. Ya. Jadi nanti ada pertanyaan lain yang perlu kita jawab. Oke. Baik, jadi nanti tolong karena kalau di dalam BK konvergensi itu eklektik lah, kira-kira begitu. Ya, eklektik sehingga tidak hanya satu pihak pengalaman yang menjadi andalan, tapi ada potensi-potensi yang harus dipadukan dengan pengalaman itu dan menjadi suatu kesatuan. Yang kedua sekarang, ini menarik ya, variabel Y Anda adalah toleran. Sampai tahun 2024 masih terdengar bahwa lawan dari toleran apa? Intoleransi. Lawan dari toleran apa? Lawan dari toleran? Lawan dari toleran. Intoleransi. Intoleran. Intoleran. Nah, bahkan ini disebut
dosa pendidikan. Betul. Anda setuju nggak? Ya, yang Anda setuju nggak Oke. bahwa dosa pendidikan intoleran? Nah, ini kan Nah, agak iya. gampang ya. So, ayo. Ya, versi Mas Nadim dosa mungkin seperti itu Bapak. Tapi kalau dalam perspektif saya pribadi, bahwa intoleransi itu bukan sebuah kategorisasi dosa, barangkali seperti itu. Tapi sebuah permasalahan yang tentu harus kita entaskan dalam kerangka konteks bimbingan dan konseling seperti itu. Ada dalam pendidikan intoleran? Dalam pendidikan tidak ada intoleransi. Nah, gini ya. Ini gambaran. Tadi saya catat ada data nih. Jumlah penduduk Indonesia itu sekarang 282.477.584 jiwa. Menempati pulau di Indonesia dan kepulauan 17.380. Laki-laki paling banyak ternyata, Ibu Dokter Ipah, dibanding dengan perempuan. Jadi laki-laki tidak wajib nyandung. Ya, laki-laki itu 142 juta jiwa 569.663. Perempuan 139 juta 907.921 jiwa. Jadi lebih banyak laki daripada perempuan. Bayangan kita kan perempuan yang paling banyak. Dan ini sebanyak hampir 75% menempati 3 provinsi yang paling padat, yaitu Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah. Bahkan sebelum menjadi Indonesia, penduduk ini sudah bercampur antar etnis. Etnis kita itu ada sekitar 7.600-an sekian suku bangsa kita. Mohon maaf, Prof. Awaludin Cala bukan orang Sunda. Betul. Tapi hidup dengan mesranya di Jakarta, berada di wilayah Jawa Barat sebetulnya. Hebat kan? Apa orang Jakarta Sunda itu intoleran? Tidak. Toleran. Dari dulu juga kita sudah punya lagunya toleran, toleran. Bayangkan, ya beda sedikit lah ya. Jadi artinya orang Indonesia itu sebelum jadi Indonesia sudah toleran. Karena 75% kepulauan dan pulau dihuni oleh berbagai etnis. Bahkan ada bangsa Arab, Portugis, Belanda, dan seterusnya. Hanya 2 hal yang bisa menjatuhkan orang Indonesia untuk tidak toleran. Pertama, adu domba. Betul. Yang kedua adalah ketidakadilan. Mau di kelas, mau di masyarakat, mau dimanapun. Kalau ada 2 hal ini, pasti tidak toleran. Padahal toleran itu sudah sejak awal. Saya tanya kepada Christine Piney, apa yang paling menonjol karakter di Indonesia? Hampir 80% gotong royong dan toleran. Menjadi satu nilai yang paling tinggi, ya, yang paling besar kualitasnya dibanding dengan nilai yang lain. Itu penduduk Indonesia. Nah ini, jadi penelitian Anda itu urgensinya sangat tinggi. Bila ini dikemas menjadi sejenis, kalau sekarang ada pendidikan karakter, maka Anda ada bimbingan dan konseling pengembangan karakter. Toleran ditonjolkan. Karena kita berangkat dari setting keragaman. Tapi Anda jangan keragaman berangkat dari keragaman negeri luar, Amerika umpamanya Eropa, karena mereka bangsa, ya. Kalau kita itu suku bangsa, etnik, keragamannya lebih hebat, ya, dibandingkan dengan yang lain. Jadi tolong nanti ini dikembangkan ke dalam hal itu. Balik lagi ke tadi. Jadi Anda setuju nggak bahwa kita itu intoleran sebagai dosa pendidikan? Tidak sepakat. Tidak Itu sepakat. dikategorisasi sebagai dosa pendidikan. Oke. Jadi kalau Anda sepakat, percuma nanti bikin ini ya, lebih baik menyanyi intoleran aja daripada toleran. Nah oke, yang ketiga sekarang. Nilai guna model buat Anda nih. Nilai guna model
bimbingan psikologis. Apa bimbingan psikologis itu tidak melibatkan biologis, fisik. Nah yang tadi itu sangat psikologis karena Anda hanya mengeksplor pengalaman internal dari seseorang. Sedangkan ada pengalaman indrawi. Betul. Seperti umpamanya, saya kenal dengan Anda. Itu tidak cukup dalam bayangan. Nih jangan-jangan Anda belum punya jodoh itu karena Anda terlalu eksplor dalam bayangan. Ya, tidak dong. Jadi percuma nanti rambut panjang nunga rumbai ditinggal tongongna bolong kunti. Ya, lebih baik nyata biar pendek juga. Jadi itu artinya toleran itu tidak cukup hanya pengalaman psikologis dalam imajinasi, tapi perlu tindakan nyata. Kalau Anda jatuh cinta kepada seseorang, datangi orang tuanya. Gitu. Ya, nikahi neneknya. Neneknya asal muda ya. Nenek 60 tahun juga nggak apa-apa. Nah itu kira-kira begitu. Jadi ini pengalaman menilai nilai guna dari model Anda, terapkan dulu ke diri Anda. Ya. Karena ya eksperimental pertama itu adalah diri kita sebetulnya. Siap nggak nih? Siap, Bapak. Nah harus. Insya Allah ya. Ini nanti diantar nih. Andoji ya. Antar. Ini. Sudah ada pengantar-pengantarnya. Oke. Syaratnya apa nih? Kira-kira model ini bila diterapkan di Indonesia atau di universitas. Karena di sini Pak Samsu itu, Prof Samsu itu adalah ketua STAI, rektornya lah gitu, ya. Bisa nggak persyaratan yang paling mendasar harus apa? Ya, tentu hal ini model bimbingan psikologis ini bisa diterapkan di berbagai kampus di Indonesia. Tentu di sini ada unit yang menggawangi layanan bimbingan dan konseling, ada UPTBK. Di sana bisa diterapkan layanan tersebut dalam salah satu layanan bimbingan dan konseling, termasuk pada bagaimana layanan tersebut menjadi sebuah model ini menjadi sebuah layanan di bimbingan konseling di perguruan tinggi seperti itu. Oke, begini, saya masih ingat ketika beliau menyusun disertasi. Karena beliau adalah multibudaya ya. Syaratnya ada, indikatornya ada 3 ketika kita toleran atau sadar. Pertama adalah pemahaman akan keragaman. Jadi nanti arahkan mahasiswa itu untuk mencapai kesadaran atau pemahaman akan keragaman. Bahwa keragaman itu mesti. Tidak ada ciptaan Tuhan yang tidak beragam. Beragam semua juga. Nah yang kedua adalah bersikap positif terhadap perbedaan. Karena perbedaan itu adalah sudah sifat dari ciptaan Tuhan. Tidak ada yang sama di dunia ini. Yang ketiga terampil merespon secara budaya. Ini beliau yang mengembangkan instrumen ini. Sekarang saya tanya gini. Subjek penelitian Anda kira-kira beragam tidak? Atau kebanyakan orang Sunda atau Jawa gitu? Gimana? Ya, subjek penelitian yang dilakukan tentu beragam. Dari banyak identitas yang melekat pada diri individu tersebut. Baik itu budaya, kemudian kedaerahan, kemudian dari latar belakang agama yang berbeda juga. Ya, apa saja? Suku yang menjadi subjek penelitian ada dari suku Sunda yang pertama, kemudian ada suku Jawa, kemudian ada dari suku Batak dari Medan, kemudian juga ada dari Kalimantan, seperti itu. Kalimantan. Ada beragam atau proporsinya berapa? Banyak Sunda ya? Proporsinya tetap banyak Sunda karena di Sunda. Karena saya hafal universitas Anda itu didatangkan dari Jawa Barat bagian selatan, ya dari desa-desa. Jadi agak beragam. Jadi nanti tolong uji cobanya adalah di universitas yang memang keragamannya tampak sehingga perubahannya itu lebih signifikan. Terima kasih. Oke, terima kasih. Prof. Sudah ya. Baik, selanjutnya sebagai kopromotor kami persilakan Bapak Profesor Dr. Juntika Nurisan MPD untuk memberikan pertanyaan pembantah. Baik, terima kasih pimpinan sidang yang saya muliakan. Mohon maaf saya baru masuk karena ada kegiatan Saudara Pemofenda
Konferensi yang saya banggakan. Terima kasih saudara sudah bisa menyampaikan disertasi dengan model bimbingan psikologis untuk mengembangkan toleransi mahasiswa. Ini sebuah inovasi ya menurut saya, karena baru Anda yang saya tahu yang berani mengungkapkan ada model bimbingan psikologis. Biasanya model bimbingan itu kalau tidak kognitif, behavioristik, kalau tidak behavioristik, humanistik, tapi Anda luar biasa ya. Coba saya ingin memperoleh klarifikasi apa yang maksud dengan bimbingan psikologis ini. Terima kasih Prof. Juntika atas pertanyaannya. Tentu istilah model bimbingan psikologis di sini secara teoritis lebih dikenal memang konseling psikologi. Namun dalam konteks baik itu bimbingan maupun konseling, dalam pandangannya Mortensen itu bersifat intangible ataupun bersifat saling terkait baik itu bimbingan maupun konseling. Maka kemudian diperdalam lagi dalam konteks keindonesiaan, ada budaya kolektif yang lebih membutuhkan bimbingan dalam prosesnya dibanding dengan konseling. Begitupun dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional nomor 20 tahun 2003, bagaimana di sana sangat dijelaskan bahwa layanan bimbingan itu menjadi utama dalam pengembangan potensi siswa seperti itu. Seperti itu, Prof. Baik. Jadi bicara bimbingan psikologis berarti bagaimana membimbing cara berpikirnya, membimbing cara mengendalikan emosinya, dan tentunya membimbing juga sebagai perilakunya ya. Karena bicara psikologis itu keterpaduan antara pikiran, perasaan, dan tindakan dalam sebuah keutuhan perilaku ya. Sehingga tadi yang dipertanyakan oleh Prof. Dr. Mamat itu perlu dikaji ya, apakah itu filosofisnya ya. Bagus sekali ya Anda kalau bisa mengintegrasikan filosofis yang memperhatikan ketiga dimensi itu ya. Dimensi tadi pikiran, perasaan, dan tindakan. Sehingga konvergensi pas di situ. Teori konvergensi pas di situ yang memandang manusia adalah makhluk yang utuh, tidak terpecah-pecah dalam beberapa dimensi psikologis ya. Baik, saya ingin memperoleh klarifikasi dari Anda. Model ini kan ingin digunakan untuk mengembangkan toleransi mahasiswa yang ada indikasi sebagian dari mahasiswa itu tidak toleran. Dan ini bahaya dalam hidup kalau kita tidak toleran, sehingga akan menimbulkan konflik berkepanjangan dalam berbangsa dan bernegara. Kemudian yang ingin saya tanyakan, sebatas mana toleransi dalam hidup kita sebagai seorang Muslim? Tentunya Anda, saya tahu, dibesarkan di lingkungan Muslim, sehingga tetap kerukunan beragama di Indonesia ya akan terjaga dengan harmoni dan sampai Indonesia tidak terpecah. Gimana? Terima kasih, Prof. Jadi kembali ke batasan toleransi, di sini menurut Force sangat jelas bahwa moralitas itu menjadi batasan dari toleransi. Adapun basis moralitas ini sangat erat dipengaruhi oleh agama, kemudian budaya, dan seterusnya. Namun kita sebagai pemeluk beragama yang taat, tentu agama menjadi sumber moralitas utama dalam bertoleransi. Dengan kemudian kita berdiskusi, berdialog, tentu kita dapat menghargai perbedaan dan keragaman yang ada. Nah, batasnya ketika agama memiliki sumber hukum, memiliki pandangan yang membatasi untuk kemudian apa yang boleh, apa yang tidak, apa yang dilarang, apa yang boleh dilakukan, itu menjadi batasan
untuk kemudian menjadi satu tindakan toleransi. Seperti itu, Prof. Tegasnya mungkin Anda lebih membaca surat Al-Kafirun ya. Betul, Prof. Di situ dikatakan Qul ya ayyuhal kafirun, ya, hai orang-orang kafir, jangan sampai masalah-masalah akidah dicampur adukan dengan atas nama toleransi. Jadi Anda harus betul-betul memperhatikan akidah itu sendiri. Baik, terima kasih. Saya kira cukup dari saya. Terima kasih, Prof. Dengan selesainya sesi pertanyaan dan bantahan dari seluruh penguji, kami minta pedal untuk menempatkan Prof. Venus di ruang tunggu dan ujian promosi doktor ditunda sementara untuk memberikan kesempatan kepada peneliti menyimpulkan hasil ujian ini. Hadirin yang dimuliakan, ujian promosi doktor akan dilanjutkan. Selanjutnya kami minta pedal untuk menyebut Prof. Venus ke ruang ujian promosi doktor. Saudara Muhammad Reza Septian, setelah panitia ujian promosi doktor Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Pendidikan Indonesia memperhatikan isi disertasi dan mengikuti seluruh proses yang berlangsung dalam ujian promosi ini, kami memperoleh kesimpulan bahwa saudara dapat mempertahankannya dengan baik. Dan untuk itu kami memutuskan memberikan gelar doktor kependidikan dalam bidang bimbingan dan konseling dengan yudisium 3,84 sangat memuaskan. Dr. Muhammad Reza Septian merupakan dokter ke-192 dan dokter bimbingan dan konseling yang ke-63 sejak program studi bimbingan dan konseling jenjang S3 terintegrasi di Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Pendidikan Indonesia. Dr. Muhammad Reza Septian terpelajar. Sekarang saya melakukan tugas yang menyenangkan, yakni mengucapkan selamat dan sukses kepada saudara. Atas nama Panitia Ujian Promosi Doktor Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Pendidikan Indonesia, dengan ini saya serahkan bukti kelulusan menjadi hak saudara. Dan terima ucapan selamat dari kami. Pada saudara Dr. Muhammad Reza Septian MPD, dipersilahkan.
Selanjutnya kami memohon perwakilan dari penguji dan promotor untuk memberikan ucapan selamat. Kepada yang saya hormati Bapak Profesor Dr. Awaludin Colo MPD, dipersilakan untuk memberikan ucapan selamat. Terima kasih pada pimpinan sidang. Pertama saya mengucapkan selamat kepada Dr. Muhammad Reza Septian MPD. Jadi nama saya Awaludin yang pertama kali mengucapkan nama Dr. Muhammad Reza Septian MPD. Seperti tadi juga Dr. Reza menyampaikan bahwa yang pertama kali menanyakan kepada Dr. Reza adalah Pak Awaludin. Ya, saya kira gitu. Selamat pada Dr. Reza, semoga ilmu yang diperoleh ini, derajat gelar yang diperoleh ini, itu bisa menjadi berkah untuk kemanusiaan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kepada Bapak Dr. Muhammad Subirat MPD sebagai promotor, dipersilakan memberikan ucapan selamat serta nasihat. Dr. Reza, kami menghaturkan selamat. Anda sudah mencapai gelar doktor dan saya paham dan saya mengalami benar Anda menghadapi pengalaman yang luar biasa selama menyelesaikan studi ini. Tapi Anda tabah dan Anda terap gigih di bawah bimbingan yang sangat membanggakan. Anda tahu kopromotor adalah direktur pasca sarjana. Kemudian anggota promotor adalah dekan Fakultas Ilmu Pendidikan. Ini juga berkah dari Anda, saya yakin membimbing. Penguji ini Pak Awaludin Cala adalah beliau kepala Puskur. Dan beliau adalah aktivis di Abkin. Makanya kehadirannya sangat membanggakan. Demikian juga Prof. Samsu Yusuf yang sudah kita sama-sama paham. Nah ini antara lain yang membanggakan. Oleh karena itu Anda jangan lupa bahwa apa yang diraih hari ini adalah berkat kinerja bersama. Dan kinerja yang paling tinggi adalah Anda. Kemudian doa dari kedua orang tua yang sudah tiada dan dukungan dari saudara-saudara serta teman-teman yang sangat ini. Saya baru menyaksikan, teman-teman sekarang menyaksikan ya di malam hari ini. Ya, kata Pak pimpinan katanya malam Jumat ini malamnya untuk mengaji, kita juga mengaji. Betul. Mudah-mudahan kajian kita mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Selamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya ucapan selamat dari Bapak Dr. Asep Samsudin MPD, Dekan Fakultas Ilmu Pendidikan IKIP Siliwangi, disilakan. Ya, baik, terima kasih. Ya. Selamat kami mengucapkan dari Fakultas Ilmu Pendidikan IKIP Siliwangi kepada Bapak Dr. Muhammad Reza Septian. Kami Fakultas Ilmu Pendidikan ini memiliki 4 prodi, bimbingan konseling, PGSD, pendidikan masyarakat, dan PGPAI. Adapun yang sedang studi lanjut di UPI ini sebanyak 8 orang. Sehingga kami tambah yakin akan terus mengirim para dosen kami yang tersisa 12 orang lagi untuk menempuh studi lanjutnya S3 di bimbingan konseling Universitas Pendidikan Indonesia. Terima kasih kami mengucapkan kepada pimpinan sidang, Direktur Pasca, Dekan Fakultas Ilmu Pendidikan, dan para tim penguji yang begitu terpelajar dan sangat kami hormati. Saya tutup dengan pantun, Prof.
Di UPI ada Bumi Siliwangi. Di Mahing ada IKIP Siliwangi. Dosen-dosen IKIP Siliwangi sangat inovasi dan mewangi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Selanjutnya kepada Dr. Muhammad Reza Septa MPD, kami persilakan untuk memberikan kesan dan pesan. Terima kasih. Katanya teman-teman ini momen yang ditunggu katanya Pak. Ya, dalam kesempatan ini saya ingin mengaturkan beribu terima kasih yang pertama tentu kepada Bapak Dr. Muhammad Supriyatna MPD sebagai promotor. Nah, tentu kedisiplinan yang mendudukkan ilmu yang membawa saya pada saat hari ini. Kemudian kepada Profesor Dr. Juntika Nur Ihsan yang selalu memberikan masukan di teras rumahnya, kemudian di pasca dan dimanapun berada, baik itu dalam teoretis dan juga praktis, banyak memberikan masukan dan mewarnai dalam proses penelitian ini. Kemudian Pak Dr. Nanang Budiman tentu banyak memberikan masukan-masukan sehingga model bimbingan psikologis ini, penelitian ini lebih detail lagi, lebih terukur lagi, lebih dapat bisa layak gitu kan untuk didiseminasikan seperti itu. Kemudian kepada penguji eksternal Profesor Dr. Awaludin Cala, alhamdulillah sesuai dengan nama Prof yang awal selalu menjadi yang selalu awal dan semoga diberikan kesehatan untuk terus bersilaturahmi dan bersinergi selanjutnya. Kemudian penguji internal Profesor Dr. Syamsu Yusuf, tentu sebagai orang tua banyak memberikan masukan, banyak memberikan pandangan hidup, dan juga menguji bukan hanya dalam perspektif akademis, namun juga dalam perspektif religiusitas. Kemudian tak lupa juga kepada pimpinan Prodi BK yang selalu hadir membersamai. Di sini ada Bunda Ipa dan juga Teh Fiji demi keberlaksanaan hadir sidang di hari ini. Dan juga tak lupa juga saya kepada tim akademik lantai 3, tepuk tangan Bapak Ibu buat teman-teman semua yang sudah dari pagi sampai malam menyelenggarakan sidang tiap hari. Kemudian pimpinan IKIP Siliwangi di bawah naungan Rektor Profesor Dr. Hajah Eis Eti Rohayati MPD dan juga yang berkenan hadir pada hari ini, Bapak Dekan, Bapak Dr. Asep Samsudin yang telah memberikan kesempatan aktualisasi diri di kampus. Kemudian dosen Prodi Bimbingan dan Konseling IKIP Siliwangi di bawah pimpinan Kaprodi Ibu Siti Fatimah, kemudian Sekprodi Pak Ardian, Pak Reza Pahlevi, Bu Maya, Bu Risa, Bu Wilya, Bu Rima, Bu Tuti, Bu Dona, Bu Desi, Bu Tiara, Bu Azni, Bu Devi, dan Pak Priya Utomo yang masih sama statusnya, beserta rekan Pak Dr. Recep yang hadir hari ini. Mahasiswa-mahasiswa program studi bimbingan dan konseling yang menjadi subjek penelitian dan juga mahasiswa-mahasiswa Prodi Bimbingan dan Konseling jenjang S3 Angkatan 2020 yang sama-sama berjuang. Pak Fatur, ada Bu Dr. Ine, ada Bang Dr. Yulizan dan istri Kak Dr. Fajriani, Mas Dr. Ivan, Teh Dr. Yuki, dan Mas Kandidat Doktor. Minggu depan insya Allah Mas Nur Mahardika, Fadil, Ibu Tuti, dan Kak Putri, serta rekan-rekan Angkatan 2021, 2022, 2003, 2004, sahabat-sahabat yang telah membantu Teh Nadia dan tim hari ini. Alumni Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia yang hadir pada hari ini, baik itu di jaringan Zoom maupun di hadir pada hari ini, dan juga dosen-dosen dan guru-guru yang hadir hari ini. Tak lupa lembaga pendonor, Beasiswa Unggulan Masyarakat Berprestasi, JPLS, dan juga Puslap Dikbud yang membiayai keberlangsungan studi selama ini. Dan juga saudara yang hadir pada hari ini, baik itu di Zoom maupun di hari ini, yakni Yopi Nugraha S, Lutfi, dan juga Muhammad Anton Bahrul Alam. Pesannya, kematian itu pasti, jadilah hidup dengan memberi arti. Terakhir, kepada kedua orang tua dan juga kepada guru-guru yang sudah mendahului kita, karena ini malam Jumat, malam berkah, mari kita panjatkan doa kepada yang sudah mendahului kita, karena atas cinta dan dharma baktinya, sekali lagi atas cinta dan dharma baktinya, kita semua bisa hadir di forum yang mulia ini. Khususon ila ruhi Bapak Dodang Sofyan bin Haji Umar Effendi Habibi wa almarhumah Ibu Halimah binti Odi Sopani bin Rafidi, dan semua guru-guru kita yang sudah mendahului kita,
bi barakati Ummul Quran surati Al-Fatihah. Amin. Dan juga kepada diri saya sendiri, tentu perolehan hari ini, apapun yang terjadi dan juga apa yang sudah diperoleh, yang didapatkan, tentu semuanya hanya dari Allah dan juga akan kembali kepada Allah. Semoga ini menjadi refleksi bagi kita semua. Akhirul kalam, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pas jam 9 ya, di jam 9. Dan para hadirin yang berbahagia dan mengucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, saya menyatakan ujian promosi doktor Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Indonesia selesai. Mari kita tutup dengan ucapan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih diucapkan untuk semua pihak yang terlibat dalam ujian promosi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami mengundang Dr. Muhammad Reza Septian MPD naik ke podium untuk berfoto bersama para penguji. Disilahkan. Kepada Dr. Muhammad Reza dipersilahkan kembali ke tempat semula. Kami juga mengundang keluarga dari Dr. Muhammad Reza Septian MPD untuk tampil ke depan menerima ucapan selamat dari panitia dan tim penguji. Prosesi ujian sidang promosi doktor Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Pendidikan Indonesia akan meninggalkan ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri. Bapak Ibu tamu undangan, kami juga persilahkan Bapak Ibu untuk memberikan ucapan selamat kepada Dr. Muhammad Reza Septian MPD. Disilahkan. Hadirin yang kami hormati, dengan selesainya semua rangkaian acara, atas nama panitia kami mengucapkan terima kasih atas kehadirannya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.